adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 8 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila kita mendambakan dan mencari Yesus Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan ke atas awan. Lihatlah bintang mulia, sungguh terang cahayanya, tak pernah terlihat mata, apa gerangan maknanya. Itu tanda kelahiran Al-Masih yang dinantikan. Marilah kita mencari menghaturkan hormat bakti. Mulialah Engkau ya Tuhan pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menerangi bangsa-bangsa. Anugerahilah umat-Mu damai abadi. Terangilah jalan hidup kami seperti Engkau telah menerangi jalan hidup umat Israel. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk mereka dan berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka masih tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, dua peristiwa yang tentu saja di luar nalar kita. Bagaimana Yesus mempergandakan roti sampai 5.000 orang bisa makan dalam sekejap. Ya tentu ketika membagikan roti mereka capek juga ya. Maka setelah para pengunjung datang pulang, mereka disuruh pergi ke seberang danau. Dan Yesus berdoa di bukit. Untuk apa? Mengucap syukur untuk semua karya yang telah dilakukan. Namun dia juga masih berbelas kasih kepada para murid. Dia berpikir kasihan juga para murid itu. Dan ada angin sakal sehingga perahunya tidak jalan-jalan. Apa yang dibuat oleh Yesus? Dia jalan di atas air. Untuk masuk ke dalam perahu. Tentu orang berteriak-teriak karena mereka melihat ada gerakan orang yang orang berpikir hantu. Dan Yesus berkata, "Diam, tenang, aku ini, jangan takut." Tapi mereka deg-degan tentu saja.
Untung perahu mereka tidak terbalik ya. Karena mereka begitu kaget dan takut. Bisa juga kan sosoknya hantu mereka cemplung ke danau itu. Nah, saudara terkasih, inilah situasi. Kadang-kadang kita ini capek. Kadang-kadang kita bermasalah. Kadang-kadang alam pun tidak bersahabat dengan kita. Rumah kita bocor, banjir. Ya. Banyak hal. Ya. Maka di dalam Injil pada hari ini, kita belum berteriak nih. Yesus sudah datang, berbelas kasih, berbela rasa. Maka bersyukurlah kita yang diundang oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Karena apa? Yesus menjamin semua keselamatan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berusaha dan mentok, kita persembahkannya kepada Yesus dengan penuh kesabaran dan terjadi. Maka mari suku terkasih seperti para rasul. Mereka tidak berteriak-teriak, mereka berusaha dengan angin sakal itu supaya mereka bisa melewati danau itu. Tetapi tidak bisa. Maka Yesus sendiri yang datang, mengulurkan tangan. Demikian pula dalam kehidupan kita kadang-kadang ya. Susah, sudah kemana-mana mentok. Ada jalan keluar. Kenapa? Yesus yang memberikan kepada kita jalan keluar. Bersyukurlah kita kepada Tuhan Yesus. Maka para murid mempelajari ya, apakah yang dilakukan Yesus dan siapakah Yesus itu. Maka kita pun juga sama, perlu belajar apa-apa yang terjadi dan kita bertanya tentang siapakah Yesus. Sang penolong, sang penyelamat, yang maha mengerti, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, di samping kita, sehingga kesulitan demi kesulitan yang kita alami akan kita lewati perlahan-lahan tetapi pasti. Maka konsepnya kata Yesus, jangan takut, tenanglah, aku ini. Itu konsepnya yang harus diperhatikan. Jangan takut, tenanglah, aku ini. Konsep ini mesti dimasukkan ke dalam kepala kita agar kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan menggunakan kata-kata ini, kata-kata Yesus. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Tuhan memberkati.